Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan membuat database di MySQL Server dengan menggunakan CMD, di mana kita akan menggunakan bahasa DML. Di video sebelumnya kita sudah membuat database di MySQL Server dengan menggunakan CMD menggunakan bahasa DDL. Kali ini kita akan menggunakan bahasa DML yang terdiri dari perintah insert untuk menginput atau memasukkan data ke dalam tabel, dan perintah select yaitu untuk menampilkan data ke dalam tabel. Baik, langsung saja kita masuk ke command prompt-nya. Di sini saya sudah masuk di MySQL servernya. Selanjutnya kita tampilkan dulu database apa saja yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu show databases. Nah, di sini sudah terdapat beberapa database yang pernah saya buat. Di video sebelumnya kita sudah membuat database rumah sakit. Kita gunakan dulu database rumah sakit. Untuk mengaktifkan database rumah sakit, kita gunakan perintah use yang pernah saya gunakan di bahasa DDL di video sebelumnya, yaitu kita use kemudian database yang ingin diaktifkan yaitu DB rumah sakit. Nah, kita sudah masuk di database rumah sakitnya. Kemudian kita tampilkan dulu tabel apa yang terdapat di dalam database rumah sakit ini. Kita gunakan show tables. Nah, di sini di dalam database rumah sakit sudah terdapat tabel dokter, tabel pasien, tabel pembayaran, tabel petugas, dan tabel ruang. Ya. Nah, selanjutnya kita tampilkan dulu struktur dari tabel dokter. Dash tabel dokter. Nah, di dalam tabel dokter terdiri dari beberapa field ini. Nanti saya akan memasukkan data ke dalam field-field ini. Baik, kita langsung saja masuk ke perintah DML yang pertama, yaitu insert. Kita pilih dulu kita gunakan tabel dokter ya untuk mengisi field-field ini. Tabel dokter. Kemudian values untuk mengisinya, kemudian kita enter saja. Gunakan kurung kemudian titik, tanda petik 1-2 kali. Kemudian isinya kita mulai dulu ID dokter. Saya gunakan 001 saja. Kemudian kita koma sebagai untuk mengisi field yang kedua, yaitu nama dokter 1-2 kali. Kemudian kita isi di dalamnya itu hanya Rian. Kemudian field selanjutnya ialah alamat dokter. Nama dokter beri saja spesialisasi. Kemudian jenis kelamin itu laki-laki. Kemudian balas kurung, beri koma. Nah, data yang kedua kita masukkan sama seperti ini, yaitu petik 1-2 kali, kemudian diisi D
D002, koma namanya yaitu alamatnya kita beri juga angka sel. Ini sebagai perumpamaan. Balas kurung, kemudian jangan lupa titik koma untuk mengakhirinya. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini sudah terdapat query OK 2 rows, berarti sudah terbentuk atau terisi fil-fil di sini dengan 2 data. Kemudian kita coba menampilkan data ini dengan cara perintah kedua dari bahasa DML, yaitu perintah select. Kita ketik saja select bintang from, nama tabel kita gunakan tabel dokter. Nah, di sini di tabel dokter ini sudah terdapat 2 data. Terlihat pada layar ini sudah terdapat 2 data. Nah, di dalam perintah select terdiri dari 3 bentuk. Nah, di dalam perintah select terdapat 3 bentuk. Yang pertama di sini saya sudah buat seperti ini, yaitu perintah select untuk menampilkan data di dalam tabel dokter secara keseluruhan. Ini perintahnya. Kemudian bentuk keduanya yaitu untuk menampilkan data secara per record atau per baris. Ini bagaimana kalau saya ingin menampilkan hanya data dari Fajar Alfian saja, atau di baris kedua ini. Baik, kita lanjutkan, yaitu untuk menampilkan data per baris. Di sini saya akan menampilkan data dari Fajar Alfian, yaitu kita gunakan perintah select from. Nama tabelnya where ID dokter. Saya gunakan ID dokter sebagai pembeda dari data yang lainnya. Kemudian sama dengan ID yang ingin ditampilkan, yaitu D002, kemudian titik koma, kita enter. Nah, di sini sudah tampil tabel dokter, di mana hanya tampil per baris saja, yaitu datanya Fajar Alfian. Nah, bentuk select yang ketiga yaitu hanya menampilkan per fil atau per kolom saja. Contoh saja, saya hanya ingin menampilkan ID dokter, nama dokter, dan spesialisasinya saja. Kita lanjutkan, yaitu untuk menampilkan data hanya per kolom saja. Di sini saya akan menampilkan data dari ID dokter, nama dokter, dan spesialisasi saja. Caranya bentuk select yang ketiga, yaitu select ID dokter, kemudian nama dokter, kemudian spesialisasi from tabel dokter.
titik koma, dan enter. Nah, maka yang tampil di sini yaitu hanya kolom ID dokter, nama dokter, dan spesialisasi. Baik, saya akan melanjutkan untuk mengisi tabel yang kedua, yaitu tabel pasien. Kita tampilkan dulu struktur dari tabel pasien. Caranya dash tabel pasien. Nah, tabel pasien di sini terdapat beberapa filenya. Selanjutnya saya akan mengisi fil-fil dari tabel pasien ini. Caranya sama dengan tabel dokter tadi. Insert into tabel pasien values. Kemudian masukkan ini saya beri P001. Nama pasiennya, hanya alamatnya sampai kemudian tanggal datang tanggal 1 bulan 2 2020. Kita kembali satu nomor nomornya itu 1. Kemudian setelah itu nomor tanggal 1 kemudian namanya beres. Alamatnya sampai 3 tanggal 12 bulan 2 bulan 2 2020. Kemudian setelah di sini sudah terbentuk komposisi tabel pasiennya. Kita buka tabel pasiennya ini. Select bintang from tabel pasien. Ini sudah terisi tabel pasiennya. Selanjutnya tabel yang kedua yaitu tabel progres. Kita tambahkan dulu struktur dari tabel progres. Dari sampai progres. Koma dash. Nah, sini terisi juga seperti yang tabel pasien ini. Yaitu kita menggunakan insert lagi. Insert into tabel progres. Koma insert into tabel progres. Page. Page kemudian kode progres 1 kemudian nomor progres. Cukup. Kemudian itu 1 kemudian kita koma. Kemudian pada progres sampai kerja. Koma jam jaga dari jam 8 sampai jam 11. Kemudian data yang kedua dari 1 detik. Kita jangan lupa dari tabel detiknya bisa menjelaskan lewat. Kemudian namanya bikin berarti sampai jam jaga yaitu jam 1. Ini ada gambar saja sampai jam 15. Nah, banyak baca dulu yaitu caranya TS positif kemarin saja. Select bintang koma tabel pasien progres. Sudah terbentuk aplikasi tabel pasiennya, tabel progresnya. Selanjutnya tabel yang keempat atau tabel yang keempat itu tabel uang. Kita menggunakan dash dash tabel uang. Nah, kalau kita akan berisi tabelnya itu insert into tabel uang. Terus udah uangnya kita menggunakan 01. Nama uangnya lagi dan nomor umum 1. Data yang kedua kita buat. Kemudian nomor baru dan saja. Terus nah, kita masuk ke tabel berisi bertanya. Dan tabel yang terakhir tabel pembayaran kita menggunakan dash tabel pembayaran. Kita akan insert into tabel pembayaran. Tabel pembayaran page values. Kemudian kita saja pembayarannya kemudian kemudian udah progres. Kode progres ini kita ambil dari tabel progres. Yaitu saya gunakan 111. Kemudian kode pasiennya kita gunakan P001. Juga harganya sesuai dengan kita gunakan 100. Kemudian 1. Kita dari pasien kode pasien pasien. Pasien 2. Anggap 250.000. Nah, ini sudah terbentuk atau terisi tabel pembayaran. Nah, di sini sudah terbentuk atau sudah terisi semua tabel-tabel yang ada di dalam database rumah sakit. Selanjutnya kita gunakan atau kita praktikkan perintah selanjutnya di dalam bahasa BMN yaitu perintah update. Kita tampilkan dulu dari tabel kita tampilkan dulu semua tabel yang ada dalam database
rumah sakit ini. Show tables. Nah, kita gunakan select TBL dokter sebagai contoh. Select tabel dokter. Select bintang from tabel dokter, titik koma, enter. Nah, di sini kita sudah isi ya tadi. Selanjutnya kita gunakan perintah update apabila kita ingin mengubah data yang ada di dalam tabel dokter ini. Kita contohnya saja kita mengubah alamat dokter dari Rian Ardianto. Caranya kita update tabel dokter. Update tabel dokter. Set alamat dokter yang ingin kita ubah. Ya, alamat dokter sama dengan di sini saya akan ganti di Rian Ardianto ini alamatnya saya akan ganti menjadi Sopeng. Sopeng. Kita langsung saja isi atau menggantinya. Kemudian where ID dokter dari Rian Ardianto yaitu D0001, kemudian titik koma, enter. Nah, ini masuknya sudah terubah. Caranya mengecek kembali yaitu select bintang from tabel dokter. Nah, di sini alamat Rian Ardianto yang semula Makassar sudah terubah menjadi Sopeng alamatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghapus satu data dari tabel dokter ini? Contohnya saja saya akan menghapus data Fajar Alfian ini, yaitu caranya kita gunakan perintah delete from tabel dokter where ID dokter yang ingin dihapus. ID dokter sama dengan ID-nya D002, titik koma, kemudian enter. Nah, di sini sudah terhapus. Kita cek lagi yaitu select bintang from tabel dokter. Nah, di sini sudah terhapus data Fajar Alfian dengan hanya menggunakan perintah delete. Nah, itulah pembuatan database di MySQL Server dengan menggunakan CMD, di mana menggunakan bahasa DML yang terdiri dari